Namanya Pak Sahar. Ia adalah seorang supir angkot. Setiap hari Pak Sahar memulai pekerjaannya sejak dini hari, sekitar pukul 2 atau 3 pagi. Pada waktu-waktu seperti itu, walaupun masih sepi, tetapi masih ada penumpang yang memerlukan jasanya. Pagi ini, seperti biasanya Pak Sahar keluar pada pukul 3 dini hari. Pak Sahar mengendarai mobil angkot keluar dari gang rumahnya menuju jalan raya yang biasanya dipenuhi kendaraan umum maupun pribadi. Terlihat beberapa angkot yang juga telah beroperasi, namun hanya sekitar 2 atau 3 yang searah ataupun berbalik arah. Pak Sahar, dia kemudian menyalakan musik untuk menemani perjalanannya kala itu. Alat pemutar musik memainkan lagu dangdut yang memicu Pak Sahar ikut bersenandung mengikuti lirik lagu yang diputar. Hal tersebut membantunya menahan rasa kantuk saat dirinya harus tetap siaga menyupir. Dari gang rumahnya Pak Sahar tadi mengambil jalan ke sebelah kanan. Dia menyeberangi jalan guna memasuki lintasan sebelah kiri. Biasanya penumpang kebanyakan ada pada jalan tersebut karena mereka hendak pergi ke pasar. Baik itu tukang sayur, pemilik warung makan, atau tukang-tukang makanan lainnya. Saat melintasi jalan itu, Pak Sahar tidak kunjung mendapatkan penumpang. Sepanjang jalan yang ia lewati terlihat sepi. Setiap kali ia menengok ke kanan dan ke kiri untuk mencari penumpang, yang ia dapati hanyalah jalan gang dengan pencahayaan remang yang sepi. Pak Sahar, dia bersenandung mengikuti alunan musik yang dia setel. Biasanya walaupun pada waktu seperti ini ada 1 atau 2 penumpang yang naik, tapi kok ini nggak ada ya? Gumam Pak Sahar. Kini, angkot yang dibawa Pak Sahar balik arah setelah mencapai tujuan akhir angkotnya. Pak Sahar pun lantas kembali melewati jalan yang tadi telah ia lewati. Keadaan jalan tidak jauh berbeda sejak 15 menit yang lalu. Suasananya masih sangat sepi. Namun, beberapa saat kemudian kedua indera penglihatan Pak Sahar menangkap entitas seseorang yang berdiri di pinggir jalan di depan sebuah gang menunggu angkutan. Seseorang yang ternyata perempuan berbaju hijau itu, dia mengulurkan tangannya mencoba menyetop angkot Pak Sahar. Maka, Pak Sahar pun memelankan laju mobil dan menepikannya ke pinggir guna mempermudah calon penumpangnya untuk mencapai angkotnya. Singkat cerita, mobil telah berhenti, tetapi si penumpang tidak kunjung menaikinya. Lantas Pak Sahar yang tadinya menunggu dengan menghadap ke depan pun menengok ke belakang untuk memastikan. Namun perempuan itu tidak ada di dalam mobilnya maupun di depan pintu masuk belakang. Maka, Pak Sahar pun kembali menghadap ke depan. "Pucuk Buneng!" teriak Pak Sahar refleks. Pak Sahar berjengit kaget saat ia melihat seorang perempuan berdiri dekat jendela depan pintu mobil. "Aih, si Eneng ngagetin aja, kirain mah ngilang kemana?" ucap Pak Sahar sambil tertawa. "Ih, si bapak, saya mau duduk di depan, tolong bukain pintunya dong." Ucap perempuan itu memperlihatkan telapak tangan kanannya yang diperban sedangkan yang sebelah kiri menjinjing tas rincing. Lantas, Pak Sahar pun membukakan pintu untuknya. "Mau kemana, Neng?" tanyanya retorik. Lalu Pak Sahar kembali menjalankan mobil angkotnya. "Biasa Pak ke pasar buat belanja sayuran. Biasanya mas saya bawa motor sendiri. Tapi 2 hari yang lalu saya kecelakaan jatuh dari motor. Makanya sekarang saya ngecer," ujar perempuan itu menjelaskan panjang lebar.
Singkat cerita, perjalanan pun diisi dengan obrolan antara Pak Sahar dan perempuan itu. Si perempuan ternyata seorang janda pemilik warteg yang tinggal dengan anak perempuannya yang tidak bisa mengendarai motor, makanya ia menggunakan kendaraan umum. Ia pun menjelaskan kenapa memilih duduk di depan. Itu karena lantaran ia takut jika harus duduk seorang diri di belakang. Sepanjang perjalanan menuju Pasar Cipamu, sebuah pasar besar yang ada di daerah itu yang menjadi tujuan akhir, angkot Pak Sahar diisi oleh 4 orang penumpang yang bertujuan ke pasar tersebut. Keempat penumpang itu pun turun ketika sudah sampai. Kemudian Pak Sahar memutar balik mobilnya dan menepikannya untuk menunggu penumpang. Dan setelah mendapatkan 5 orang penumpang, mobil pun kembali dijalankan untuk mengantarkan mereka. Singkat cerita, satu persatu penumpang itu turun. Kini tinggal menyisakan Pak Sahar dan seorang ibu-ibu penjual sayur yang menghuni angkot tersebut. Kebetulan Pak Sahar mengenalnya karena ibu itu beberapa kali pernah menaiki angkotnya. Perjalanan pun lagi-lagi diisi dengan obrolan antara Pak Sahar dan penumpangnya itu. Tahu kagak Bang Sahar? Ucap si ibu sambil duduk maju ke depan untuk dapat lebih dekat dengan bangku kemudi Pak Sahar. Kemarin, masa ibu-ibu di tempat saya pada cerita katanya ada yang dimendiin pas lagi narik. Katanya ada kunti yang ikut naik ke angkot. Cerita ibu itu. Yang bener apa, Mpok? Ucap Pak Sahar sambil menekan pelan pedal remnya. Kagak tahu sih, bener apa enggak. Kan saya juga dengar dari ibu-ibu. Mereka juga dengar dari orang lain. Balas ibu itu. Mending cuma rumor aja dah itu. Ngeri aman bayanginya. Jawab Pak Sahar. Iya ya Bang. Udah saya tinggal aja itu mobil kalau beneran mah. Tipal si ibu sambil tertawa ngeri. Singkat cerita, setelah ucapan si ibu barusan, suasana menjadi hening. Mobil melaju cukup cepat karena jalanan sepi. Sementara di kepala mereka memutar masing-masing pemikiran mereka. Pak Sahar yang membayangkan sosok yang barusan diceritakan, sedangkan si ibu memikirkan total jumlah belanjaannya barusan. Hingga beberapa saat kemudian mobil Pak Sahar perlahan memelan. Dari kejauhan, Pak Sahar dan ibu itu melihat ada seorang perempuan yang menyeberangi jalan. Perempuan berbaju putih panjang itu lalu berdiri di pinggir jalan sambil mengayun-ayunkan tangannya. Lantas, mobil pun ditepikan oleh Pak Sahar. Namun saat mobil telah berhenti, sosok perempuan tadi tidak juga menaiki mobil. Dan ia pun tidak ada di tempatnya tadi berdiri. Lantas Pak Sahar pun kemudian mengeceknya. Ia melongokkan kepalanya keluar jendela sebelah kiri. Namun tidak ada visual apapun yang dapat tertangkap kedua retinanya selain kebun kosong yang dipenuhi oleh semak-semak. Sontak, tengguk Pak Sahar seketika meremang. Apalagi saat ia menyadari kalau ternyata tempat ini wilayah kebun kosong di sisi kanan maupun kirinya. Jadi mana mungkin ada perempuan yang dengan beraninya berada di sana seorang diri pada waktu-waktu seperti ini? Bang, buru pergi! Teriak si ibu yang juga menyadari keanehan itu. Sontak, langsung saja Pak Sahar mengatur kopling mobil dan mengegasnya kencang. Mobil melaju dengan cepat meninggalkan tempat itu. Sementara Pak Sahar dan si ibu berkomat-kamit merapalkan ayat kursi demi menenangkan diri. Yang mana malah semakin menjadi menegangkan karena teringat cerita tadi.
cerita tentang kuntilanak yang menghantui supir angkot. Singkat cerita, setelah menurunkan si ibu di depan gang tempat tinggalnya, Pak Sahar memilih untuk pulang. Pada malam menjelang subuh ini, ia tidak berani lagi untuk mengoperasikan angkotnya. Si ibu bahkan berpesan agar hati-hati saat pulang karena harus melewati tempat tadi. Dan sialnya lagi, Pak Sahar tidak mendapatkan satupun penumpang untuk menemaninya di perjalanan pulang. Saat mendekati tempat mereka melihat penampakan tadi, Pak Sahar mempercepat laju mobil. Ia tidak ingin berlama-lama ada di kawasan itu. Matanya dengan awasannya berfokus ke depan tanpa berani menatap ke sekeliling saat melewati tempat si perempuan berbaju putih itu. Dan saat sudah melewati tempat itu, Pak Sahar merasa sedikit lega hingga sampai pemutar musik yang sedang menyala menggeresak seperti kaset rusak. Dan indera pendengarnya menangkap suara. "Bang, kiri bang." Terdengar suara dari belakangnya. Sontak jantung Pak Sahar terasa jatuh ke perut mendengar suara lirih yang terasa jauh itu. Detak jantungnya kemudian terasa berlomba. Jemari tangannya meremat setir mobil sebelum akhirnya tangan kanannya lepas begitu saja dari setir. Tubuhnya terasa lemas. Sontak napasnya pun semakin memburu dan semakin sesak karena bau busuk yang masuk ke penciumannya. Lalu, matanya kotan berotot saat tidak sengaja melirik kaca spion atas dan mendapati seorang perempuan duduk di bangku sebelah kiri penumpang belakang. Itu adalah penumpang berbaju putih lusuh dengan wajah putih pucatnya yang sedang menunduk. "Ah!" teriak Pak Sahar, teriakan yang sedari tadi tertahan di tenggorokannya. Detik itu juga ia memutar setir ke kiri dan langsung menginjak pedal rem hingga menimbulkan bunyi ban yang beradu dengan aspal jalan. Setelah itu dengan tergesa ia keluar dari mobil yang terparkir di pinggir jalan dekat amprak pasir. Lalu ia lari terbirit-birit meninggalkan mobil angkot dan penumpang gaibnya. Begitulah. Itu adalah salah satu pengalaman yang paling menyeramkan di dalam hidup Pak Sahar selama dia menjadi supir angkot. Aneh, tidak masuk akal. Benar, lagi pula, mana ada cerita mistis yang masuk di logika. Hari ini Indah akan pulang kampung, dan kampung halamannya berada di Tasik. Ia harus bertolak ke kampung halamannya lantaran neneknya yang sedang sakit, dan juga ia ingin bertemu dengan cucunya dan menyuruhnya untuk pulang. Saat ini, Indah sedang merantau di kota Tangerang Selatan untuk bekerja. Ia bekerja di sebuah klinik rumah sakit sebagai asisten dokter. Di sana ia tinggal bersama adik dan juga ayahnya yang juga bekerja di kota anggrek tersebut. Dari tempat tinggalnya Indah menaiki bus antar kota. Ia berangkat pada pukul 9 pagi dengan bus ekonomi tersebut. Panas, sesak, bau dan sumpek tidak ia hiraukan saat menaiki bis yang berjumlah penumpang itu yang penting sampai tempat tujuan dengan selamat sentosa dan tidak perlu bayar mahal. Indah pun sampai pada pukul 6 sore di terminal bus tujuannya. Dan dari terminal tersebut ia butuh menaiki angkutan umum lainnya untuk bisa sampai ke desanya yang lumayan jauh dari terminal kota. Dan setelah menaiki angkutan umum selama hampir 2 jam, akhirnya Indah pun sampai di depan gang desa tempatnya tinggal. Dari sana Indah butuh berjalan kaki untuk mencapai rumahnya. Dan hal itu sudah biasa ia lakukan sebelumnya. Tapi yang berbeda kali ini adalah ia melakukannya pada malam hari. Saat sudah malam hari seperti ini, warga desa tempat tinggalnya biasanya sudah menutup rapat pintu rumahnya.
Tidak banyak yang berkeliaran saat malam hari. Itulah kenapa jalan yang Indah lewati ini sudah sepi. Dengan menggendol tas di pundak, Indah menyusuri jalan desa yang di sekelilingnya masih dipenuhi pepohonan. Rumah-rumah warga berpola radial. Oleh karena itu saat melewati sebuah pemukiman warga yang sekiranya ada 5-6 rumah, berikutnya Indah bisa melewati tanah kosong. Lalu bertemu lagi dengan pemukiman kecil dan selanjutnya tanah kosong lagi. Singkat cerita, saat Indah sudah dekat dengan rumahnya, ada 2 rute yang bisa Indah lewati, salah satunya untuk dapat sampai ke rumah. Rute pertama ke sebelah kanan dan rute kedua sebelah kiri. Tidak ada jalan lain selain jalan itu yang bisa dilewati. 2 rute itu memang berbeda, tetapi satu hal yang sama. Rute itu sama-sama angker. Jika melewati rute pertama, Indah harus memutar untuk bisa sampai ke rumah, dan jarak yang ditempuh akan lebih jauh lagi. Tapi neneknya telah berpesan supaya Indah lewat jalan ini meskipun sama angkernya dengan rute kedua. Karena di rute kedua ini Indah harus melewati sebuah pohon duku yang katanya terkenal dengan istilah tempat buang jin. Maksudnya, jika ada makhluk halus yang mengganggu di suatu tempat, biasanya akan dipindahkan ke pohon itu. Padahal jika melewati rute kedua, Indah hanya perlu berjalan lurus dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Tetapi konsekuensinya ia harus melewati sebuah jembatan, dan jembatan itu pun terkenal dengan keangkerannya. Dengan memikirkan situasi dan kondisi, situasi di rute pertama dan kedua sama-sama tidak menguntungkan karena angker. Dan kondisi Indah saat ini bisa dibilang tidak terlalu baik. Ia lelah. Berjam-jam berjubel di dalam bis tadi membuatnya pegal dan pusing. Ditambah ia harus berjalan kaki menuju rumah yang membuatnya menjadi semakin lebih lelah. Maka, atas pertimbangan itu, jika misalnya nanti ia mengalami hal tidak enak di tempat angker tersebut, maka akan lebih efektif jika ia lewat rute kedua. Sebab jaraknya tidak terlalu jauh jika ia harus berlari ke rumah sehingga tidak terlalu menguras tenaganya. Dan sebenarnya bukan hanya misalnya, kemungkinan hal tidak enak terjadi bisa saja terjadi karena saat ini perasaan Indah sedang tidak enak. Dan benar, Indah, dia memang bisa melihat makhluk seperti itu. Singkat cerita, tanpa mengindahkan pesan neneknya, Indah pun memilih rute kedua. Ia melewati jalan sepi dengan pencahayaan temaram. Ia melewati jalan menanjak lalu turunan dan sebidang kebun tomat yang di dekatnya ada 2 buah rumah. Setelahnya ia akan melewati pepohonan di samping kiri kanan, hingga terlihatlah sebuah jembatan dari kejauhan. Jembatan dari kayu itu melintasi sebuah sungai. Tidak ada lampu di jembatan sepanjang 5 meter tersebut. Nampak hanya ada sebuah lampu yang terpasang di ujung jembatan di seberang sana. Indah, dia lantas melewati jembatan tersebut dengan perasaan was-was. Perasaannya tidak enak. Dan tepat saat ia berada di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba terdengar suara seperti orang mandi atau bermain air di sungai. Suara kecipak air dapat ia dengar dengan jelas. Juga, Indah terkena cipratan air yang banyak yang berasal dari bawah jembatan sana. Rasa takut sontak kian menyergap. Adrenalinnya terpancing untuk berlari sekuat tenaga meninggalkan jembatan yang gelap itu. Indah tidak berminat untuk memastikan apakah yang ada di bawah jembatan sana. Yang ia inginkan hanya segera sampai di rumah dan mengurung diri di bawah selimut. Ia ingin segera tidur.
Keesokan harinya, Indah melewati jembatan itu. Dan apa yang ia temukan sukses membuatnya tercengang. Ia mendapati kalau sungai yang semalam ia lewati ternyata airnya cetek. Airnya sedang surut karena memang saat ini sedang kemarau. Lantas bagaimana bisa semalam Indah terkena cipratan air dan suara airnya pun sangat jelas terdengar? Itu membuat bulu kuduk Indah merinding. Sejak peristiwa itu Indah tidak pernah lagi berani untuk melewati jalan itu malam hari. Dan kalaupun terpaksa, ia akan minta dijemput saja untuk sampai ke rumah.